nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu sungguh besar Tuhan, haleluya. Di setiap langkah hidupku, Tuhan yang berdaulat. Dalam setiap kehidupanku, Tuhan yang menuntun ke dalam jalan yang benar. Ku naikkan syukurku, ku naikkan penyembahanku hanya kepadamu Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Segala hormat pujian hanya untuk Tuhanku, Allah yang berkuasa atasku, yang berkuasa atas keluargaku, yang berkuasa atas jemaatmu. Sungguh ku kagum akan Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, berdaulat selamanya. Haleluya.
Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sungguh ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Sungguh ku kagum akan Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasehat ajaib. Haleluya, terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin, amin, haleluya. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-11 hingga ke-20. Ulangan 20 ayatnya ke-11 sampai ke-20. Dikatakan demikian, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang lautan tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan atau keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup
dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk dan untuk didudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apa engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya? Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Terjemahan yang lain dikatakan, pastilah engkau akan mati. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyerbangi sungai Yordan dan mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu, ku berhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikannya Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat MDC secara khususnya, kalau kita pergi ke suatu tempat, tidak tahu tempatnya, asing buat kita, maka cara yang paling mudah yaitu dengan cara kita bertanya kepada seseorang. Kalau kita di hari-hari ini sudah bisa menggunakan teknologi yang begitu sangat canggih, maka kita akan pergi ke suatu daerah dengan menggunakan bantuan sebuah alat, yaitu disebut dengan GPS. Dia akan menentukan posisi awal dan mengantar kita di posisi yang akhir. Tetapi tidak semua jalan kehidupan itu bisa dituntun dengan menggunakan alat GPS. Ada hal-hal tertentu yang kita sangat sulit untuk memilihnya. Oleh sebab itulah kita membutuhkan sebuah petunjuk, sebuah guidance, sebuah arahan yang dari awalnya dia mengetahuinya. Hidup itu memang adalah sebuah perjalanan. Perjalanan bukan hanya berjalan dari titik satu ke titik yang lain, tetapi juga merupakan sebuah pilihan untuk kita ambil dalam sebuah keputusan demi keputusan. Sejak kita baru bangun tidur saja pada pagi hari ini, kita sudah diberhadapkan oleh begitu banyak pilihan dan keputusan-keputusan yang harus kita buat. Kita harus memilih menggunakan baju apa. Kita harus mengendarai nantinya pakai kendaraan apa. Kalau Anda berada di lingkungan gereja pada hari Minggu misalnya, maka kita harus memberi persembahan atau tidak. Atau sehabis ibadah misalnya, kita harus mau makan di mana. Apalagi kalau keputusan-keputusan itu menyangkut tentang masa depan. Maka kita harus sangat selektif untuk memilihnya. Karena resikonya begitu sangat besar. Di dalam hidup, ada 10% keputusan yang tidak bisa kita ubah. Kita lahir di mana? Kita tinggal di mana? Kita berjenis kelamin apa? Tidak bisa kita tentukan. Tetapi 90% dalam kehidupan kita ditentukan oleh keputusan yang kita buat. Di dalam Alkitab juga menggambarkan ada begitu banyak pilihan yang harus kita buat.
Kita harus menjadi orang yang benar atau fasik. Hidup di atas batu karang atau hidup di atas pasir. Pondasi iman kita. Hidup seperti berkarakter seperti domba atau kambing. Gandum atau ilalang. Jalan di jalan yang sempit atau lebar. Dan hari ini pun kita diajarkan oleh firman Tuhan di dalam kitab Ulangan tadi. Memilih antara kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Kitab Ulangan adalah kitab yang mengajarkan kepada bangsa Israel tentang kehidupan karena mereka sedang ada di era yang baru. Era yang baru saya sebutnya. Kenapa? 40 tahun mereka berada di padang gurun, tetapi sekarang mereka harus punya rumah tinggal sendiri. Mereka makan dari manna yang disediakan oleh Allah. Sekarang mereka harus bekerja. Mereka butuh sesuatu untuk sebagai arahan hidup mereka. Demikian juga dengan hidup kita, bukan? Siapa yang tahu 10 tahun yang akan datang dari hidup kita? Siapa yang tahu 5 tahun yang akan datang dari kehidupan kita? Sangat sulit, bukan? Kita hanya bisa memprediksi. Tetapi apakah kita tahu? Tidak tahu. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan di setiap perubahan demi perubahan yang ada, kita butuh arahan. Dari manakah arahan itu berasal? Tidak lain dan tidak bukan dari Allah. Arahan yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kitab Ulangan adalah sebuah arahan untuk kita beribadah, mendengar suaranya di dalam setiap kehidupan kita. Itulah cara yang Tuhan bangun. Kalau hari ini Anda set YouTube Anda mendengarkan siaran ini adalah sebuah arahan dari Allah agar kita memiliki kehidupan yang baik. Saya teringat dengan sebuah kata, yaitu kata sabotase. Kata sabotase itu berasal dari abad ke-18 di daerah Prancis ketika terjadi revolusi industri. Sabotase berasal dari sebuah kata yang berarti sabot. Kalau bahasa Jawanya adalah teklek, sepatu kayu. Pada waktu itu kegerakan mereka, pengangguran begitu banyak. Apa yang mereka lakukan? Yaitu melempar sabot, teklek, sepatu kayu itu ke dalam mesin. Sehingga roda mesin itu jadi rusak. Hidup kita bagaikan mesin yang berjalan dan menghasilkan. Kalau kita lempar sesuatu yang buruk, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Tidak salah dan tidak bukan. Kalau saya sering kali mendengar, banyak orang mengalami kekacauan hidupnya. Banyak orang mengalami kegagalan di dalam kehidupan. Bukan karena mereka tidak tekun, tetapi mereka memiliki atau memilih kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Hari ini, Tuhan ajarkan kepada kita untuk memilih sebuah kehidupan, sebuah arahan dari Dia. Di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat ke-6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Disitulah arahan kita seharusnya berada. Karena Dialah pelatih hidup kita. Dan Dialah yang mengetahui Alfa dan Omega atas seluruh rangkaian kehidupan kita. Hari ini ada sekitar 8 kata yang diucapkan di dalam kitab Ulangan. Hari ini
adalah hari di mana kita mengambil keputusan untuk menerima, mendengar, dan percaya kepada pribadi Yesus Kristus. Itulah pilihan kita yang terbaik, yang tepat, yang akan mempengaruhi kehidupan kita dan anak cucu kita. Kiranya hari ini Tuhan memberkati kita. Amin. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan.